Xiaoyan Gege, apakah kamu siap? Sun Er duduk di udara. Mata cantiknya yang tertutup rapat perlahan dibuka. Dia menatap Xiaoyan, yang tiba-tiba berdiri di sampingnya, dan memutar matanya. Akhirnya, dia tersenyum manis. Saya. Xiaoyan mengangguk. Dia melihat formasi di atas kepalanya. Formasi ini telah dibentuk dengan menghubungkan beberapa garis api yang samar. Tetapi ada dingin yang samar-samar dipancarkan darinya. Ini adalah formasi api dingin. Douqi yang dingin seperti ini bukan kabut dingin biasa. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dihasilkan setelah suhu dinaikkan ke tingkat tertentu. Biasanya, itu adalah api dingin yang agak unik. Meskipun formasi ini tidak sama menakutkannya dengan yang ditempatkan oleh Purified Demonic Lotus Saint, itu masih akan dapat sedikit menekan Flame Lotus Setan Purifying. Xiaoyan menunjuk formasi di atas kepalanya dan menjelaskannya kepada Sun Er, yang telah mengungkapkan beberapa keraguan di matanya yang cantik. Sun Er mengangguk dengan pemahaman yang tiba-tiba setelah mendengar penjelasan ini. Aku akan bertindak untuk memperbaiki api Lotus Iblis pemurnian ini. Sun Er, bantu aku melihatnya. Xiaoyan tersenyum. Matanya beralih ke api teratai pemurnian iblis saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Ya. Wajah Sun Er menjadi lebih serius. Menyempurnakan api lotus iblis yang memurnikan tidak akan menjadi tugas yang mudah. Jika itu tidak dilakukan dengan benar, seseorang bahkan mungkin disempurnakan oleh api lotus iblis pemurnian menjadi abu. Xiaoyan secara alami menyadari risiko seperti itu, tapi dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan semua bahaya pada saat ini. Segel tangannya berubah dan formasi di langit mulai berputar dengan cepat sebelum udara dingin yang luar biasa meletus dalam formasi. Setelah itu, ia menembak ke tempat lotus api iblis terletak melalui kendali Xiaoyan. Di bawah pengaruh udara dingin itu, magma di bawah mengeluarkan suara retakan dan mengeras. Hanya lotus api iblis yang terus berputar perlahan karena banyak kelopaknya ditutupi oleh lapisan tipis es. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah memverifikasi bahwa formasi itu berguna. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok merah muda muncul di dalamnya. Botol giok dimiringkan dan genangan cairan merah pucat meluncur keluar. Akhirnya, jatuh ke api lotus iblis pemurnian. Cairan merah pucat ini disebut Drunken Demon Saliva. Ini membuat efek mati rasa yang sangat intens. Tentu saja, Xiaoyan tidak berharap untuk sepenuhnya mematikan api iblis. Dia hanya ingin meminjam efek obat dari hal ini, untuk menyebabkan Flame Demonic Lotus Flame tetap malas. Dengan cara ini, kekuatan api iblis akan turun sedikit dan meningkatkan efek penyempurnaan. Teratai api perlahan-lahan menyebar setelah saliva mabuk setan jatuh ke teratai. Bahkan kelopak bunga memiliki aroma kemalasan tambahan. Saat ini, api teratai pemurnian iblis mungkin masih memiliki beberapa spiritualitas tetapi tidak memiliki kecerdasan sejati. Itu masih perlu untuk melakukan kontak dengan manusia untuk jangka waktu tertentu sebelum itu, akan menjadi sama cerdasnya dengan Flame Lotus Iblis pemurnian sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, adalah kesempatan terbaik bagi Xiaoyan untuk menyerang. Pergi! Xiaoyan tidak berhenti setelah menyelesaikan langkah ini. Dia mengambil pil obat lain dari storage ring-nya. Pil obat ini segera menyebabkan kabut dingin yang menusuk tulang melonjak keluar. Pil obat ini secara alami adalah 9 pil musim semi 9 yin kuning yang telah disiapkan Xiaoyan. Xiaoyan menjentikan jarinya dan pil 9 musim semi kuning yin terbang ke depan. Itu dengan cepat meleleh saat bersentuhan dengan Purified Demonic Lotus Flame dan membentuk lapisan es di permukaan api iblis. Tapi es ini baru saja muncul ketika diuapkan oleh suhu tinggi yang mengerikan itu. Dengan demikian, gelombang demi gelombang kabut putih mendesis terus meningkat dari tubuh api lotus iblis pemurnian. Xiaoyan menghembuskan napas dalam-dalam saat dia berdiri di langit. Dia menoleh dan mengangguk ke Sun Er. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Tubuhnya berkedip dan muncul di depan Flame Lotus Iblis pemurni. Pada saat ini, kelopak bunga lotus di tubuh Purified Demonic Lotus Flame telah terkulai, mengungkapkan sekelompok api merah muda di tengah.
Gumpalan api tampak seperti bayi yang baru lahir. Suhu tinggi yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar terpancar dari kelompok api merah muda. Mata Xiaoyan sangat panas saat dia menatap sekelompok api merah muda ini. Ini adalah esensi api iblis sejati. Seseorang tidak bisa meremehkan ukuran kecil orang ini. Kelompok kecil ini bisa membakar para ahli di bintang ke-6 dari kelas Dousheng menjadi abu jika mereka secara tidak sengaja membiarkannya masuk ke tubuh mereka. Tidak perlu diragukan kekuatannya yang menakutkan. Xiaoyan menatap sekelompok esensi api iblis ini. Api surgawi di dalam tubuhnya mulai beredar liar. Akhirnya, itu diaglomerasi di permukaan tubuhnya, tetapi api surgawi yang kuat ini, bergabung dari banyak api surgawi, tampak sedikit lamban saat berkumpul di permukaan tubuhnya, tetapi api langitnya tampak jauh lebih redup karena dihalangi oleh api lotus iblis yang memurnikan. 3 api teratas pada peringkat api surgawi adalah semua raja api surgawi. Api surgawi biasa kehilangan kekuatannya setelah bertemu dengan salah satu raja itu. Meskipun Xiaoyan S Heavenly Flame adalah penggabungan 5 Heavenly Flames, itu tidak mampu melawan Flame Lotus Iblis pemurnian ini. Xiaoyan tidak punya waktu untuk khawatir tentang redupnya api surgawi di tubuhnya. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan gemetar di depan mata cemas Sun Er dan mencapai ke lotus api. Setelah itu, dia meraih sekelompok api merah muda. Saat tangan Xiaoyan menyentuh api merah muda, api kecil itu mulai membengkak dalam sekejap. Mereka berubah menjadi api ganas yang melilit tubuh Xiaoyan. Suhu yang mengerikan yang menyebabkan bahkan langit berubah tiba-tiba meletus. Xiaoyan gege. Perubahan tak terduga ini mengejutkan Sun Er. Dia buru-buru berdiri. Matanya yang cantik sangat cemas saat mereka menatap kumpulan api merah muda. Wajah Xiaoyan menjadi terdistorsi karena rasa sakit yang menusuk hatinya saat dia berdiri di dalam api yang menyala. Dia dengan gila mendesak api surgawi di tubuhnya, untuk mengurangi kerusakan dari suhu tinggi dari api lotus iblis pemurnian. Meskipun dia telah membuat banyak persiapan, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan betapa mengerikannya flame surgawi peringkat ketiga pada peringkat flame surgawi adalah. Suara terengah-engah yang kuat dikeluarkan dari mulut Xiaoyan sebagai gelombang demi gelombang darah merah cerah segar merembes keluar dari pori-porinya. Tetapi darah ini baru saja muncul ketika mengeras menjadi kutikula yang melekat kuat pada kulitnya. Ini menyebabkan Xiaoyan muncul seolah-olah dia mengenakan baju besi berwarna darah. Aku sudah berusaha keras untuk hari ini. Rasa sakit kecil ini tidak akan bisa menghentikan saya. Darah segar menetes dari seluruh tubuh Xiaoyan ketika rambutnya berubah menjadi abu, meninggalkan kepala botak bulat. Sekilas, dia tampak sangat lucu dan menyedihkan. Matanya masih terbuka, tetapi darah mengalir di depan mereka sampai penglihatannya menjadi sedikit buram. Dia menatap api merah muda di atas telapak tangannya saat senyum ganas terbentuk di wajahnya. Setelah itu, dia memasukkan api ke mulutnya di depan Sun Er, mata terkejut dan menelannya ke dalam tubuhnya. Pakaian yang dibentuk oleh kaisar serangga kuno di tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi abu saat esensi api setan memasuki tubuhnya. Kulitnya dengan cepat menghilang, memperlihatkan daging di bawahnya. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sisik di bawah dagingnya. Sisik-sisik ini berasal dari naga Phoenix kuno yang tersembunyi di dalam kulitnya. Tetapi pada saat ini, bahkan baju besi kuno yang sangat keras telah menjadi tumpul. Flame mantra, sempurnakan. Rasa sakit yang hebat yang tidak bisa dijelaskan mencapai setiap bagian dari tubuh Xiaoyan. Rasa sakit yang hebat itu biasanya menyebabkan seseorang menjadi gila, tapi mata Xiaoyan hanya memerah. Dia mengandalkan ketekunannya untuk bertahan saat raungan gila terdengar di dalam hatinya. Dou Qi dalam tubuh Xiaoyan tanpa rasa takut dibebankan ke sekelompok api iblis. Setelah itu, Dou Qi dengan paksa membungkus mereka dan mulai mengedarkannya di sepanjang jalur mantra api. Esensi api iblis tampaknya telah mendeteksi sesuatu ketika mereka merasakan proses penyempurnaan dari mantra api, menyebabkan mereka melakukan perjuangan yang intens. Suhu api menjadi lebih mengerikan, menyebabkan beberapa pembuluh darah yang lebih lemah di tubuh Xiaoyan berubah menjadi debu. Bahkan beberapa tulangnya menunjukkan tanda-tanda melemah.
Sun Er dengan hati-hati menyaksikan Xiaoyan yang meraung dan berjuang dari dunia magma dengan kaget. Tubuhnya telah menyusut setengah dan tampak cukup menakutkan. Xiaoyan gege. Sun Er menggigit bibir bawahnya yang merah. Tetesan darah merah cerah merembes keluar dari sudut mulutnya, tampak sangat melotot. Setiap raungan rendah dari Xiaoyan seperti pisau yang memotong hatinya. Rasa sakit itu bahkan membuat napas sulit baginya. Ini adalah pertama kalinya dia bisa melihat Xiaoyan menelan api surgawi. Meskipun dia tidak merasakannya sendiri, dia bisa mendapatkan gagasan tentang rasa sakit luar biasa yang datang dari memurnikan api surgawi. Xiaoyan telah berlatih sendiri selama bertahun-tahun ini. Orang lain mungkin menyaksikan kecepatan latihannya yang mengejutkan, tetapi mereka tidak menyadari harga yang harus dia bayar untuk kekuatannya. Perbaiki. Raungan mendesi Xiaoyan sekali lagi bergema dari api mengerikan, tapi terlepas dari berapa banyak upaya yang dia lakukan, tubuhnya terus menjadi rusak. Kekuatan api teratai domoik yang memurnikan terlalu luas dan kuat. Mustahil baginya untuk menahannya sendirian. Api yang menakutkan merembes ke setiap bagian tubuhnya dan juga mengisi hatinya. Tidak mungkin untuk mengeluarkan api ini. Cepat atau lambat, tubuh Xiaoyan akan dibakar dari dalam keluar. Jika ini terus berlanjut, Xiaoyan gege pasti akan mati. Tangan Sun Er mengusap air mata kristal yang jatuh dari sudut matanya karena sakit hati. Api emas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya menggambar busur cantik di langit sebelum mendarat di sekelompok api yang menyiksa Xiaoyan sampai mati. Sun Er, kamu... Orang yang tiba-tiba menerobos masuk menyebabkan Xiaoyan pulih dari benaknya, yang telah diambil alih oleh rasa sakit yang hebat. Matanya terbuka ketika dia dengan marah berteriak, tetapi sosok cantik yang telah masuk ke dalam api memeluk tubuhnya seperti goyang setelah dia berteriak. Sentuhan lembut dan aroma yang tenang itu seperti percikan yang segera menyalakan api liar di dalam tubuh Xiaoyan. Sun Er. Xiaoyan dengan kuat memeluk sosok yang indah, lembut, seperti batu giok. Dia terengah-engah sementara matanya pulih beberapa alasan. Dia jelas mengerti apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut. Itu sama dengan waktu itu dengan Medusa saat itu, tetapi dia tidak sadar pada waktu itu. Namun kali ini, dia masih terjaga. Xiaoyan gege, kamu hanya bisa memperbaikinya jika kita bersama. Sun RS mengungkapkan wajah yang sangat cantik. Giginya dengan lembut menggigit cuping telinga Xiaoyan sementara dia membujuknya dengan suara menyihir. Kata-kata lembut itu akhirnya menyebabkan mata Xiaoyan menjadi merah padam. Dia mengeluarkan raungan mirip binatang buas rendah. Dengan suara robek, pakaian lembut dirobek-robek sebelum menjadi abu karena suhunya yang tinggi. Suasana romantis segera menutupi ranah ini. Suhu tinggi meresap ke wilayah magma saat api mengamuk dan menyebar terpisah seperti naga yang marah. Permukaan laut magma yang besar sekali-sekali meletus dan membentuk pilar api yang mengejutkan. Pilar api ini segera tersebar turun dari langit seperti hujan. Ada bola api merah muda besar 1000 kaki sekitar 100 kaki di atas permukaan laut magma. Api terbakar habis saat gelombang demi gelombang kekuatan destruktif merembes keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya perlahan terdistorsi. Jika pandangan seseorang dapat melihat bola api, samar-samar mungkin untuk melihat dua orang terjerat bersama. Nyala api keemasan dan nyala ungu coklat naik di sekitar masing-masing sosok dan menghalangi api iblis itu, yang mencoba menyerang dari semua kemungkinan lubang. Sosok manusia di dalam bola api secara alami adalah Xiaoyan dan Sun Er. Kondisi Xiaoyan jauh lebih baik setelah mendapatkan bantuan Sun Er. Tubuhnya, yang semula berubah menjadi berantakan, juga meminjam efek abadi dari 3000 Burning Flame untuk secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Energi besar dan perkasa yang dilepaskan oleh Purified Demonic Lotus Flame mengalir tanpa henti ke tubuh Sun Er karena posisi yang sangat pas dari keduanya. Cara mereka bersatu melepaskan energi dari tubuhnya yang mengancam akan menghancurkannya. Energi besar yang dilepaskan oleh api lotus pemurnian iblis secara bertahap diserap oleh mereka berdua bersama. Energi seperti lautan ini menyebabkan aura Xiaoyan dan Sun Er tiba-tiba melambung.
Itu tidak mungkin untuk mengukur berapa lama api lotus iblis pemurni telah ada, tetapi energi yang terkandung di dalamnya secara alami tak terlukiskan. Jika seseorang bisa menyerapnya dengan aman, itu bisa menyehatkan siapapun. Bola api besar melayang di langit saat gelombang api terus muncul di permukaannya, menyebabkan riak menyebar secara melingkar. Kedua individu di dalam bola api itu menutup mata dengan rapat, seolah-olah mereka jatuh tertidur. Api keemasan dan ungu coklat terus melonjak keluar dari tubuh mereka untuk memblokir suhu tinggi api iblis dan melindungi tubuh mereka. Tentu saja, di atas pemandangan eksternal ini, bagian dalam tubuh Xiaoyan masih menemui jalan buntu. Dia baru saja mempertahankan keseimbangan dalam tubuhnya dengan bantuan ketekunan dan bantuan Sun Er. Tapi dia mampu perlahan memperbaiki esensi api iblis sekarang. Meskipun ini terjadi pada kecepatan siput, tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik daripada ketidakmampuannya untuk membalas lebih awal. Paling tidak, Xiaoyan saat ini bisa merasakan sinar harapan. Alam panas yang membakar itu bahkan tanpa tanda kehidupan sedikitpun. Hanya ada lautan magma besar yang terus-menerus meludahkan banyak pilar magma. Kebodohan yang menekan adalah satu-satunya tema dunia ini. Waktu juga menjadi buram dan monoton di tengah kepahitan ini. Baik Xiaoyan dan Sun Er telah tertidur lelap. Bukan aktivitas sekecil apapun yang dipancarkan, tetapi kekuatan hidup mereka yang melimpah memungkinkan orang lain untuk memahami bahwa mereka baik-baik saja. Bola api 3 warna secara bertahap terbentuk di luar tubuh mereka dengan aliran waktu. Emas, ungu coklat, dan merah muda. 3 warna mewakili 3 jenis api surgawi yang kuat. Tentu saja, di antara 3 warna, warna merah muda menempati sebagian besar ruang. Baik kobaran api keemasan dan ungu coklat hanya bisa mempertahankan area kecil. Tetapi seiring dengan berlalunya waktu, kobaran api keemasan dan ungu coklat mulai berangsur-angsur mengembang. Dihadapkan dengan kaisar emas membakar api surgawi dan api langit terbentuk dari 5 jenis api surgawi, api iblis ini, yang hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertarung dan telah dilemahkan oleh Xiaoyan, perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda mundur. Waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kebuntuan dari api 3 warna berlanjut untuk periode waktu yang tidak diketahui, tetapi bola api akhirnya bergetar pada hari tertentu. Ketiga warna itu masing-masing berhasil menempati sepertiga bola dengan sempurna. Keseimbangan misterius telah terbentuk dari bentrokan ini. Flame mantra, sempurnakan. Xiaoyan, yang berada di dalam lingkup api, tiba-tiba membuka matanya setelah keseimbangan ini tercapai. Suara rendah keluar dari mulutnya. Api surgawi Xiaoyan dan api pemurnian iblis teratai telah membentuk hubungan aneh setelah berinteraksi selama periode waktu yang lama ini. Oleh karena itu, kedua jenis api surgawi mulai beredar di sepanjang jalur metode Ki mantra api setelah Xiaoyan mengaktifkannya. Lapisan awan energi tiba-tiba muncul di langit ketika api lotus iblis pemurnian mulai disempurnakan oleh mantra api. Awan gelap ini bertahan di atas bola api saat gelombang besar diaduk di permukaan laut magma. Xiaoyan telah mendeteksi perubahan ini di dunia magma, tetapi ekspresinya tidak berubah sebagai hasilnya. Setelah periode penyempurnaan yang panjang ini, dia sudah menjadi sangat akrab dengan api lotus pemurnian iblis. Secara alami akan ada beberapa fenomena yang tidak biasa terjadi ketika api surgawi dari peringkat ini disempurnakan. Sun Er, sekarang saatnya untuk menuai hadiah besar. Xiaoyan mengamati sosok cantik itu tertidur di pelukannya, dan senyum hangat melintas di wajahnya. Lengannya dengan lembut memeluk pinggang seperti sosok willow halus yang cantik itu, sementara segel yang dibentuk oleh salah satu tangannya berubah perlahan. Setelah pergantian segel tangan Xiaoyan, gumpalan api teratai pemurnian iblis dalam tubuhnya, yang telah menjaga dirinya sendiri, akhirnya disempurnakan. Segera, energi besar seperti cairan mencapai setiap bagian dari tubuh Xiaoyan. Median dalam tubuhnya sepenuhnya terisi dalam beberapa saat. Daging, otot, tulang, sel, DLL. Kelihatannya seperti hantu lapar yang tidak makan selama beberapa dekade saat mereka dengan gila melahap energi tanpa akhir itu. Setelah merasakan tubuhnya dengan cepat terisi,
Xiaoyan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir merah Sun Er yang sedikit terangkat. Energi besar yang tak tertandingi itu melonjak masuk ke tubuhnya seperti air banjir juga. Penyempurnaan berlanjut. Gelombang energi seperti air banjir beredar di sekitar tubuh Xiaoyan setelah disempurnakan sebelum dikirim ke tubuh Sun Er. Setelah diserap oleh tubuhnya, beberapa energi yang tersisa akan ditransfer kembali ke tubuh Xiaoyan. Selain itu, energi yang ditransfer kembali menjadi lebih murni. Ada juga perasaan samar lainnya. Perasaan ini milik Kaisar Emas Incinerating Heavenly Flame. Saat penyempurnaan ini berlanjut, baik Xiaoyan dan Sun Er mulai secara bertahap membentuk siklus yang sempurna. Energi perkasa tanpa henti menyapu setiap bagian dari Xiaoyan dan Sun Er berkali-kali. Kedua aura mereka naik seiring berjalannya waktu. Sebagai esensi api setan secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk membalas, bola api yang sangat besar itu mulai tenang dan kekerasan liar di dalamnya melemah. Baik Xiaoyan dan Sun Er terjerat erat dengan cara yang aneh di dalam interior Vireval. Lapisan demi lapisan kristal merah muda emas berkedip perlahan-lahan muncul di sekitar mereka. Akhirnya, benda itu berubah menjadi benda mirip kristal yang membungkus keduanya. Aura Xiaoyan dan Sun Er benar-benar menghilang ketika telur kristal ini terbentuk. Ranah magma ini akhirnya menjadi hampa kehidupan. Dataran Tengah. 1 tahun telah berlalu sejak api iblis turun ke dunia. Meskipun 1 tahun telah berlalu, kisah-kisah besar dari masa itu masih dibicarakan oleh banyak orang. Setahun tidak panjang atau pendek, tetapi banyak hal masih terjadi di Central Plains dalam setahun. Segera setelah api iblis turun ke dunia, Hall of Souls akhirnya mulai membalas dendam pada aliansi Sky Mansion karena menghancurkan Manhole. Sepertiga dari kota-kota milik aliansi telah diserang. Aliansi Sky Mansion tidak menunjukkan sedikitpun tanda menyerah karena berurusan dengan serangan besar Hall of Souls. Aliansi telah mengumpulkan pasukan mereka dan mulai membalas. Dalam waktu singkat, kedua faksi super ini mulai bertarung seperti api dan air. Meskipun kedua belah pihak menderita kerugian besar, konfrontasi terakhir tidak terjadi. Setelah semua, aliansi Sky Mansion saat ini tidak lagi sama dengan saat itu. Dengan para ahli yang kuat seperti Xian dan Xiao Chen, yang tidak lebih lemah dari kepala aula jiwa, hadir, bahkan kepala aula jiwa tidak memiliki keberanian untuk masuk ke markas aliansi. Selain itu, leluhur dari Menara Pil mungkin tidak tetap di Falling Star Pavilion, tetapi dia juga memberi Yalau dan yang lainnya cara untuk menghubunginya. Dengan ahli utama yang membantu aliansi, Hall of Souls tidak lagi mampu mengancam aliansi dengan pemusnahan. Karena banyak alasan inilah aliansi Sky Mansion tidak jatuh pada posisi yang tidak menguntungkan selama perang skala besar ini melawan Hall of Souls. Aliansi itu bahkan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda menang. Dengan demikian, reputasi Sky Merchant Alliance mencapai puncaknya di Central Plains. Bagaimanapun, tidak ada satupun faksi di masa lalu yang bisa mendapatkan hasil yang begitu baik melawan Aula Jiwa. Banyak orang menghela nafas secara emosional karena aliansi. Posisi sebagai penguasa Central Plains berangsur-angsur berubah dari Hall of Souls ke aliansi Sky Mansion yang baru. Klan Hun tampaknya tidak menyediakan banyak Hall of Souls dengan bantuan. Meskipun secara diam-diam mengirim beberapa ahli, para ahli ini tidak bisa memberi Hall of Souls keuntungan luar biasa. Yalau dan yang lainnya hanya bisa menghubungkan kurangnya bantuan ini dengan klan Hun yang dibatasi oleh perjanjian. Tentu saja, Yalau dan yang lainnya tidak lupa untuk terus-menerus memperhatikan tempat di mana api iblis telah turun bahkan ketika mereka berperang dengan Hall of Souls. Tetapi setiap penyelidikan hanya membuat mereka merasa kecewa. Daerah itu tidak mengungkapkan aktivitas luar biasa sedikit pun selama 1 tahun ini. Jika segel naga di tangan Ziyan masih tidak ada, bahkan mereka akan berpikir bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi pada Xiaoyan dan Sun Er. Mereka tidak punya solusi untuk situasi ini. Yang bisa mereka lakukan adalah secara bertahap memusatkan perhatian mereka pada pertempuran mereka dengan klan Hun. Sementara mata semua orang di Central Plains tertarik pada pertempuran antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion,
berita yang mengguncang seluruh benua dengan tenang menyebar dari sumber yang tidak diketahui. Klan Xi, salah satu dari 8 klan kuno, telah sepenuhnya lenyap secara misterius seperti klan Ling. Semua orang bisa merasakan samar-samar sebuah misteri menyelimuti Central Plains. Klan Xi adalah salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun klan Shu tidak seterkenal klan Gu atau klan Hun, itu masih salah satu dari 8 klan kuno dan bukan eksistensi biasa. Klan Xi biasanya menyimpan profil rendah dan jarang berita yang terkait dengan mereka menyebar. Tetapi menjaga profil rendah tidak berarti bahwa mereka lemah. Klan Xi ini relatif kuat ketika diukur oleh kekuatan bertarung mereka. Klan Xi jauh lebih kuat dari klan Ling, yang merupakan yang pertama menghilang. Ada banyak individu yang kuat dalam klan yang memiliki fondasi yang sangat kuat. Namun, faksi super yang memiliki dasar yang begitu besar sekali lagi menghilang secara misterius dalam semalam. Hanya memikirkan tentang hilangnya klan sudah cukup untuk menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di dalam hati seseorang. Klan Xi telah menghilang dengan cara yang sama dengan klan Ling. Kerajaan mereka berdua telah ditutup sebelum mereka menghilang. Setelah kerajaan dibuka kembali, jutaan anggota klan dan warga keturunan tidak dapat ditemukan. Tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Kelompok pakar dari berbagai faksi merasakan hawa dingin naik dari kaki mereka ke hati mereka. Para ahli ini telah memasuki ranah klan Xi dan menemukan ranah itu benar-benar sunyi dan tak bernyawa. Keberadaan mengerikan macam apa yang bisa menghilangkan jutaan orang? Beberapa dari jutaan individu ini termasuk para ahli top dari klan Xi. Semua ahli itu adalah eksistensi dalam Central Plains yang dapat mengguncang dunia dengan langkah kaki. Meskipun ada keberadaan seperti itu, klan Xi masih sepenuhnya dihapus dari dunia ini. Informasi mengenai menghilangnya klan Xi tampak seperti badai saat menyapu seluruh dataran tengah. Setiap faksi dikejutkan oleh informasi yang mengejutkan ini. Beberapa dari mereka yang memiliki indera yang tajam dapat dengan samar mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua faksi kuno ini sangat kuat dan warisan mereka telah berlangsung selama ribuan tahun, namun 2 klan telah sepenuhnya lenyap dalam waktu 10 tahun. Jika masalah seperti itu hanya terjadi sekali, itu bisa dianggap sebagai kebetulan. Jika itu terjadi 2 kali, itu akan sangat aneh. Selain itu, cara kedua klan menghilang sama persis. Ini memberi satu gagasan bahwa pelaku, yang membuat klan Ling dan Xi lenyap, haruslah orang yang sama atau lebih tepatnya faksi yang sama. Namun, situasi yang menyebabkan seseorang merasa bermasalah mengikuti. Semua orang tahu bahwa hanya ada 2 faksi di seluruh benua yang diam-diam bisa menghilangkan klan Ling kuno dan klan Xi kuno. 2 faksi itu adalah klan Hun dan klan Gu. Dalam sekejap, banyak dugaan dan keraguan dilemparkan ke 2 faksi ini. Klan Hun tidak menanggapi tebakan ini, yang cocok dengan gaya mereka yang biasa. Namun, klan Gu merasa sakit kepala terbentuk karena keraguan dilemparkan ke jalan mereka. Hubungan mereka dengan klan kuno lainnya sudah cukup baik, tetapi hubungan di antara mereka menjadi sedikit canggung setelah Ling dan klan Xi menghilang. Beberapa klan lainnya jelas mulai merasa ragu dan takut pada klan Gu. Bahkan beberapa interaksi reguler mereka telah dihentikan. Klan Gu jelas merasa sakit kepala karena berita meresahkan yang muncul tiba-tiba. Tetapi peristiwa kali ini menyebabkan mereka berhati-hati. Perkembangan ini jelas tidak menguntungkan klan Gu. Faksi yang telah menyerang kemungkinan melibatkan klan Gu dalam rencana mereka dengan sengaja. Namun, eselon atas klan Gu merasakan beberapa keraguan dan ketidakpastian karena mereka tidak bisa mengetahui bagaimana mungkin bagi klan Hun untuk memiliki kekuatan yang menakutkan jika mereka benar-benar pelaku. Mereka telah berhasil menghindari penyelidikan dari banyak ahli klan Gu dan melenyapkan klan Ling dan Xi tanpa ada yang memperhatikan. Atau, mungkinkah ada eksistensi menakutkan lain yang tidak mereka ketahui di dalam Central Plains? Terlepas dari dugaan klan Gu, mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka pada 3 klan lainnya. Karenanya, mereka hanya bisa tetap diam dalam menghadapi kecurigaan ini. Saat klan Gu dan klan Hun tetap diam, 3 klan yang tersisa dari 8 klan kuno, yaitu klan Yao, klan Lei, dan klan Yan,
tiba-tiba mengumumkan aliansi 1 bulan setelah klan Xi menghilang. Mereka menyebut diri mereka, Aliansi 3 Klan. Pembentukan Aliansi 3 Klan memiliki dampak yang sangat besar pada faksi lain. Ini adalah pertama kalinya aliansi dibentuk oleh 3 klan kuno sejak zaman kuno. Bagaimanapun, klan ini sangat kompetitif dan telah mengalami banyak konflik. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk meninggalkan segalanya dan membentuk aliansi. Tetapi kali ini, ketiga klan itu merasa sangat tidak nyaman karena bahaya yang tidak diketahui. Mereka tidak ingin menjadi klan Ling atau klan Xi berikutnya. Tetapi pembunuh misterius ini mampu dengan diam-diam menghilangkan klan Ling dan klan Xi. Jadi itu mungkin tidak akan menjadi masalah yang terlalu sulit bagi pelaku untuk menghilangkan satu dari mereka. Untuk melindungi garis keturunan klan mereka, mereka tidak punya pilihan lain selain membentuk aliansi pada saat ini. Faksi lain di Central Plains sedikit santai ketika Three Clan Alliance tidak meluncurkan pasukan ke Central Plains setelah mengumumkan aliansi mereka. Sebagai gantinya, mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk membangun terowongan di antara wilayah mereka. Dengan demikian, jika salah satu pihak diserang, dua lainnya akan dapat dengan cepat memberikan dukungan melalui terowongan spasial. Setelah terowongan spasial antara 3 klan terbentuk, ketiga klan tersebut tampak tak tertembus. Pada saat ini, klan-klan ini akhirnya mulai berangsur-angsur rileks. Setelah itu, mereka juga mulai mengirim beberapa ahli. Para ahli ini terus-menerus masuk dan keluar dari wilayah klan Xi dalam upaya untuk menemukan beberapa bukti untuk menunjuk pada pelakunya. Central Plains selalu sangat menarik, jadi tidak ada yang bisa tetap menjadi sorotan lama. Bahkan peristiwa mengejutkan seperti menghilangnya klan Xi dan pembentukan aliansi oleh 3 klan secara bertahap meninggalkan sorotan sekitar setengah tahun kemudian. Terlebih lagi, pelaku misterius itu tampaknya telah menghilang tanpa jejak. Itu menyebabkan seseorang merasakan kegelisahan sambil mendesah lega. Setelah terkejut selama beberapa waktu, aliansi Sky Mansion juga mendapatkan kembali ketenangannya. Itu terus terlibat dalam perjuangan tanpa akhir dengan Hall of Souls. Pada saat ini, 2 faksi besar benar-benar berselisih. Hari ini, satu akan menyerang kota yang lain. Besok, yang lain akan menghancurkan aula cabang seseorang. Mereka bertukar tit untuk tat saat mereka terlibat dalam pertempuran tanpa akhir. Namun, pertarungan jangka panjang sudah mulai menguntungkan aliansi Sky Mansion. Mereka menggunakan perang ini untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Perang ini tidak hanya memungkinkan kekuatan tempur aliansi menjadi lebih kuat dan bersatu, tetapi juga menarik semakin banyak faksi kecil yang telah ditekan oleh klan Hun untuk bergabung dengan mereka. Karenanya, selama perang 1,5 tahun ini, ukuran aliansi Sky Mansion telah meluas berkali-kali lipat dibandingkan dengan sebelum perang. Jumlah ahli dalam aliansi tidak kalah dengan Hall of Souls. Mendapatkan kekuatan melalui perang telah memungkinkan aliansi untuk tumbuh lebih kuat. Namun, ada masalah yang menyebabkan kelompok Yellow dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan bahkan ketika kekuatan mereka melonjak. Sumber perasaan ini secara alami adalah Xiaoyan. Sudah 1,5 tahun sejak dunia api iblis telah menutup saat itu. Tetapi mereka masih belum mendapatkan berita sedikit pun terkait dengan Xiaoyan. Kurangnya berita ini telah menyebabkan hati banyak orang menjadi sedikit cemas. Kepala aliansi Sky Mansion mungkin adalah Yellow, tetapi di hati banyak orang, punggung kurus dan kuat itu adalah dukungan mental mereka. Mereka berpikir bahwa selama punggung kurus itu mendukung mereka, aliansi Sky Mansion tidak akan pernah jatuh. Terlepas dari seberapa cemas yang mereka rasakan, kenyataan itu kejam. Tidak ada aktivitas dari tempat itu bahkan sekarang. Waktu tidak akan berhenti karena siapapun. Oleh karena itu, setelah api iblis dimeteraikan selama 2 tahun penuh, untaian harapan di hati banyak orang mulai berangsur-angsur redup. Kelompok Yellow tidak bisa melakukan apapun untuk membendung situasi seperti itu. Mereka hanya bisa menghentikan beberapa pertempuran ofensif dan beralih ke pertahanan. Sementara aliansi Sky Mansion mengubah metode pertarungannya, ranah api iblis akhirnya mengungkapkan beberapa kehidupan setelah diam selama 2 tahun.
Alam api iblis masih panas seperti biasa dan telur kristal besar melayang di langit di atas wilayah laut magma. Permukaan telur kristal itu berkilau. Kadang-kadang, ada bibit api samar yang melompat-lompat, muncul seperti peri yang dipenuhi dengan spiritualitas. Suara samar tiba-tiba terdengar dari kesunyian. Jika mata seseorang melirik, seseorang akan melihat bahwa permukaan telur kristal perlahan mulai retak. Setelah retakan pertama ini muncul, jumlah retakan yang mulai meningkat secara bertahap naik melintasi telur kristal. Pada akhirnya, cangkang kristal besar jatuh dari atas. Cahaya merah muda dan keemasan tiba-tiba naik ke langit setelah telur kristal itu pecah. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi tirai yang berhamburan turun dari langit yang jauh. Sebuah lengan tiba-tiba menjulur dari pilar ringan saat sesosok tubuh merentangkan pinggang malasnya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara seperti guntur yang bergema di langit. Aku akhirnya keluar dari retretanku. Sosok telanjang melangkah keluar dari pilar cahaya. Siapa lagi yang bisa membuat wajah sosok itu selain Sioyan? Namun, rambut hitamnya tersebar di pundaknya, memberinya penampilan yang bebas dan tampan. Jika seseorang mengamati matanya dengan cermat, orang akan menemukan bahwa mereka telah berubah menjadi dua teratai api yang sangat kecil. Teratai diputar dan kekuatan hisap misterius samar-samar dipancarkan dari mereka, seolah-olah jiwa seseorang bisa terseret ke dalamnya. Ah, Sioyan Gege, mengapa kamu tidak mengenakan pakaian apapun? Suara jelas yang terdengar seperti mata air yang mengalir di lembah sambil disertai dengan rasa malu muncul di belakang Sioyan segera setelah dia melangkah keluar dari pilar cahaya. Sioyan berbalik dan menatap sosok yang indah, yang rambut hitam panjangnya tersebar di pinggangnya yang halus seperti air terjun. Mungkin itu karena dia tidur nyenyak saat latihan, tetapi wajah Sun Er yang indah dan seperti Peach tidak memiliki kelembutan. Alih-alih, itu mendapat sedikit pesona yang membangkitkan semangat. Menambahkan rasa malu samar di wajahnya. Yang dibutuhkan hanyalah satu pandangan dan Sioyan terpikat. Istri saya memang cantik. Pria telanjang itu melangkah di udara kosong dan menggaruk kepalanya sebelum dia tersenyum dan memuji wanita yang malu di depannya. Retret ini mungkin menghabiskan banyak waktu. Sioyan mengangkat kepalanya dan melihat ke seluruh langit yang dipenuhi dengan api. Meskipun lingkungan ini tampak sama dengan ketika dia melakukan retret, dia masih bisa merasakan perbedaan. Ya, Sun Er di sampingnya mengangguk dengan lembut. Flame Lotus Iblis yang memurnikan bukanlah hal yang biasa. Jika mereka tidak punya waktu, bahkan mereka berdua tidak akan bisa memperbaikinya. Sioyan Gege sepertinya cukup kuat sekarang, bukan? Sun Er memutar matanya saat dia bertanya-tanya dengan keras sambil tersenyum. Tidak akan sulit untuk mengalahkan kepala Hall of Souls saat berikutnya aku bertemu dengannya. Sioyan sedikit tersenyum. Suaranya menyampaikan rasa percaya diri yang ekstrim. Manfaat yang ia peroleh dari memurnikan api lotus pemurnian iblis tak tertandingi. Berdasarkan indranya, kekuatannya seharusnya mencapai tingkat awal bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Ini adalah lompatan 3 bintang jika dibandingkan dengan kekuatan 2 bintangnya Dou Sheng sebelum dia mundur. Lompatan besar dalam kekuatan ini bahkan menyebabkan Sioyan merasa tidak percaya sebelumnya. Menjadi Dou Sheng yang elit, dia jelas menyadari betapa sulitnya menaikkan level seseorang di dalam kelas Dou Sheng. Peningkatan 3 bintang ini akan membutuhkan pelatihan puluhan tahun dalam kondisi normal. Kali ini, dia telah menggunakan Purifi Demonic Lotus Flame untuk memajukan kekuatannya. Di seluruh dunia, satu-satunya objek spiritual dengan kemampuan luar biasa untuk memungkinkan kekuatan elit Dou Sheng melonjak oleh 3 bintang kemungkinan hanya Heavenly Flame peringkat ketiga ini. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai puncak, semua orang di sekitarnya juga akan naik bersamanya. Kali ini, terima kasih kepada Sioyan Gege, kekuatanku juga akhirnya bertambah banyak. Sun Er tertawa lembut. Selama proses pemurnian dari api teratai pemurnian iblis, serpihan energi yang besar dan kuat juga memasuki tubuhnya. Karena itu, dia juga mendapat manfaat. Meskipun dia belum melakukan terobosan ke bintang kelima dari kelas Dou Sheng,
dia telah melonjak ke tingkat mahir dari bintang keempat dari kelas Dou Sheng. Harus dikatakan bahwa keuntungan yang mereka berdua dapatkan selama retret ini akan menyebabkan orang lain sangat iri. Xiaoyan secara alami senang bahwa kekuatan Sun Er telah melonjak. Meskipun kekuatannya mungkin meningkat lebih banyak jika dia menyerap api lotus iblis pemurnian sendirian, dia tahu dia akan mati karena serangan api iblis kalau bukan karena bantuan Sun Er. Bagaimana mungkin dia masih dalam kondisi saat ini? Aku ingin tahu apa api surgawi saat ini di tubuhku. Pikiran Xiaoyan dengan cepat kembali ke masalah yang paling penting. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya, tetapi dia terpana mendapati bahwa api surgawi, yang semula memenuhi tubuhnya, telah sepenuhnya menghilang. Perubahan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan turun. Api surgawi adalah sesuatu yang dia andalkan untuk bertahan hidup. Hilangnya api surgawi akan menjadi pukulan besar baginya. Xiaoyan gege. Ada apa? Sun Er di samping buru-buru bertanya setelah melihat perubahan ekspresi Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menanggapi suaranya. Dia tenang dan hati-hati memeriksa bagian dalam tubuhnya. Hanya setelah waktu yang lama dia tiba-tiba mendeteksi sesuatu yang samar-samar hadir jauh di dalam tubuhnya. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah merasakan hal ini. Dia menjerit pelan dan api berwarna merah muda tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Tampaknya ada cahaya keemasan samar mengalir di sekitar tepi api seperti benda logam. Munculnya gugusan api merah muda ini menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi. Lalu, gugus itu tiba-tiba mulai bergoyang. Kemudian berubah menjadi bayi setinggi setengah kaki di depan mata Xiaoyan dan Sun Er yang tertegun. Yiwa Yiwa. Mata besar bayi api kecil itu mengandung nyala api merah muda, dan mereka mendarat di Xiaoyan begitu bayi itu muncul. Setelah itu, ia mengulurkan tangan kecilnya yang lembek dan meraih lengan Xiaoyan. Bayi itu terus-menerus menggosok Xiaoyan, muncul dengan penuh kasih sayang. Ini? Xiaoyan dan Sun Er benar-benar terpana ketika mereka menatap bayi api, yang tidak terlalu besar. Itu hanya sedikit lebih besar dari lengan. Sepintas, itu seperti bola bundar kecil yang lembek. Sebuah kepang hadir di kepalanya yang kecil sementara kain kecil-kecil melilit di bagian depan tubuhnya, membuat bokongnya terlihat. Ada segel api teratai merah muda tercetak di kepala kecilnya. Sekilas, tampak sangat lucu. Paling tidak, ada kilau di mata Sun Er yang cantik. Tampaknya dia dibanjiri cinta ibu. Yiwa Yiwa. Bayi api itu meraih tangan Xiaoyan dan mengayunkannya sementara Xiaoyan dan Sun Er tertegun oleh situasi yang tak terduga ini. Suara lembut dan aneh terdengar dari mulut bayi itu. Apa yang terjadi? Xiaoyan akhirnya pulih pada saat ini. Dia memandang bayi api, yang menolak untuk melepaskan lengannya, dan bertanya dengan suara yang hilang. Sun Er hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pertanyaannya yang tidak tahu apa-apa. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Mungkinkah ini adalah nyala api baru di tubuh Anda setelah menggabungkan begitu banyak api surgawi?" Jika api pemurnian iblis lotus ditambahkan, Xiaoyan memiliki total 6 jenis api surgawi dalam tubuhnya. Tidak ada yang bisa memastikan perubahan seperti apa yang akan terjadi ketika 6 jenis api surgawi digabungkan menjadi satu. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencoba menggabungkan 6 jenis api surgawi sebagai percobaan. Xiaoyan tenggelam dalam pikiran setelah mendengar jawabannya. Matanya kembali ke bayi api yang lembek di lengannya saat dia tanpa sengaja menjepitnya. Kulit bayi yang lembut dan halus menyebabkan Xiaoyan menyadari bahwa bayi api ini terasa seperti bayi yang sebenarnya. Perasaan kulit bayi api itu persis sama dengan manusia. Selain itu, dia merasakan bahwa dia tampaknya memiliki koneksi aneh dengan benda kecil ini setiap kali dia menyentuhnya. Perasaan akrab itu persis sama dengan ketika dia mengendalikan api surgawi di dalam tubuhnya di masa lalu. Hal ini, benar-benar api surgawi di dalam tubuhku. Xiaoyan mengangguk dengan ekspresi serius pada saat ini. Dia yakin bahwa bayi api ini adalah api surgawi yang baru terbentuk setelah menggabungkan api lotus iblis pemurnian. Tetapi bahkan dia bingung mengapa perubahan seperti itu akan terjadi.
Aku merasakan perasaan yang akrab dari hal kecil ini. Sepertinya mirip dengan Kaisar Emas Incinerating Heavenly Flame. Sun Er dengan lembut berkomentar pada saat ini. Kaisar emasmu yang membakar api surgawi bergabung dengan penyempurnaan dari api lotus iblis pemurnian. Dengan demikian, beberapa esensi dari Kaisar Emas Incinerating Heavenly Flame telah bergabung ke dalam tubuh saya. Xiaoyan menjelaskan. Matanya terus tertuju pada bayi api di lengannya. Bayi itu memiliki kepang di kepalanya. 5 jenis api surgawi dalam tubuhnya telah sepenuhnya bergabung dengan api lotus iblis pemurnian. Tentu saja, jika seseorang ingin lebih tepatnya, seseorang harus mengatakan bahwa kelima api surgawinya telah bergabung ke dalam api teratai setan pemurnian. Meskipun 5 jenis api surgawi jumlahnya lebih besar, jumlah ini tidak menimbulkan perlawanan apapun terhadap api lotus iblis pemurnian. Jadi mereka sepenuhnya bergabung ke dalam api lotus iblis pemurnikan. Jika Xiaoyan belum mengaktifkan mantra api dan memurnikan api iblis, dia mungkin akan merasakan akhir yang jauh lebih buruk ketika mencoba untuk mendapatkan sesuatu. Haha, Xiaoyan Gege, aku pernah mendengar ayah berkata bahwa hanya sedikit api surgawi yang bisa terbentuk setelah disempurnakan oleh seseorang. Jika saya menebak dengan benar, ini harus menjadi roh api surgawi api yang baru terbentuk di dalam tubuh Anda. Sun Er tersenyum saat dia berbicara. Dari kelihatannya, ini sepertinya bukan sesuatu yang buruk. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan ujung mulutnya bergerak-gerak. Dia bertanya, dalam hal ini, bagaimana saya akan melepaskan api teratai Buddha Angry ketika bertarung dengan orang lain di masa depan? Dia telah memeriksa tubuhnya sebelumnya dan api surgawi yang telah datang kemanapun dia menyebutnya telah sepenuhnya menghilang. Apa yang akan dia gunakan untuk menggeluti lotus api untuk bertarung dengan orang lain? Yiwa. Mata besar dari hal kecil yang memeluk tangannya dan meneteskan air liur menjadi cerah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengangkat tangan kecilnya dan api berkumpul di telapak tangannya. Sebuah lotus api dengan cepat terbentuk. Angry Buddha Lotus Flame. Mata Xiaoyan akan keluar dari kepalanya melihat bentuk lotus api ini. Angry Buddha Lotus Flame adalah keterampilan yang telah ia ciptakan. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melepaskannya. Namun hal kecil ini secara acak dapat membuatnya dan dengan kecepatan yang bahkan penciptanya, Xiaoyan, tidak dapat menandinginya. Hal kecil ini bahkan secara diam-diam telah mempelajari keterampilanmu. Sun Er menutupi mulutnya dan tertawa pelan. Yiwa. Kebanggaan muncul di wajah lembut kecil anak itu setelah merasakan kejutan Xiaoyan. 2 tangan kecil terkepal dan kemudian dilepaskan sebelum banyak api Angry Buddha Lotus 2 warna terbentuk di atas telapak tangannya. Setelah itu, mereka melayang di sekitarnya dan terus berputar. 10 api lotus Buddha marah. Xiaoyan menghirup udara dalam setelah melihat lotus ini. Bahkan dia belum pernah berhasil menciptakan 10 api Angry Buddha Lotus bersama-sama. Meskipun lotus api ini hanya dibuat dari 2 jenis api surgawi, kekuatan dari jumlah seperti itu akan luar biasa. Yiwa. Namun, kejutan Xiaoyan tidak berakhir. Setelah membentuk 10 api teratai Buddha Angry, hal kecil memberi isyarat dengan tangannya, dan ke-10 api lotus tiba-tiba berbenturan bersama sebelum dengan cepat bergabung. Dalam sekejap, teratai api yang menyebabkan ekspresi Xiaoyan dan Sun Er berubah naik dari bentrokan itu. Hati Xiaoyan terasa seolah-olah telah dicengkeram saat dia menatap lotus api merah muda setinggi setengah kaki, yang tampak halus dan indah. Bahkan napasnya menjadi sedikit sulit. Pembasmian, Fire Lotus. Xiaoyan menghirup udara saat dia bergumam dengan lembut. Teratai api yang diciptakan oleh bayi api adalah kartu truf terkuatnya, lotus pemusnahan api, tetapi kekuatan teratai api ini berkali-kali lebih menakutkan daripada jenis api teratai yang pernah diciptakan Xiaoyan di masa lalu. Kali ini, aku benar-benar mengambil harta. Seorang bayi api yang bisa melepaskan api pemusnahan lotus. Xiaoyan secara alami mengerti apa artinya ini di dalam hatinya. Dia tidak lagi membutuhkan seseorang untuk membantu menunda lawannya selama pertarungan di masa depan.
Selama dia memikirkannya, makhluk kecil ini akan dapat membuat teratai api dengan sangat cepat. Bayi api ini akan menjadi bantuan terbesar Xiaoyan. Xiaoyan dan Sun Er bertukar pandang. Mereka bisa melihat kegembiraan di mata pihak lain. Jelas, evolusi api surgawi telah melampaui harapan mereka. Yiwa-yiwa. Hal kecil yang dimainkan dengan lotus pemusnahan api yang mengambang di sekitar tubuhnya. Setelah itu, bayi itu melebarkan mulutnya dan menelan lotus api sebelum sekali lagi mengulurkan tangan kecilnya yang lembek untuk memeluk lengan Xiaoyan. Dia mulai menggosoknya lagi. Dengan mengandalkan perasaan aneh yang ia rasakan, ia muncul seperti hewan peliharaan kecil yang memandang Xiaoyan sebagai kerabat terdekatnya. Xiaoyan tersenyum ketika dia mengamati bayi api ini. Tangannya dengan lembut mengusap kepala kecil bayi itu. Bayi itu menyipitkan matanya dengan nyaman dan terus menangis dengan gembira. Xiaoyan dengan lembut tertawa setelah menyaksikan reaksi ini. Meskipun api surgawi telah berubah menjadi bentuk misterius ini, untungnya Xiaoyan masih bisa mengendalikannya. Hal kecil ini akan segera melaksanakan perintahnya selama dia memikirkannya. Dari sudut pandang tertentu, hanya ada perantara tambahan antara Xiaoyan dan api surgawi. Selain itu, mediator ini mampu melepaskan kekuatan penuh dari Heavenly Flame Xiaoyan. Benda ini tampaknya memiliki kecerdasan. Akan ada banyak ruang untuk pengembangan di masa depan. Mungkin kita harus memberinya nama? Sun Er tersenyum dan mengungkapkan pikirannya. Yiwa-yiwa. Bayi api menggosok lengan Xiaoyan dengan cepat mengangkat kepalanya. Muncul seolah-olah itu memahami kata-kata Sun Er. Mata besar itu mengandung beberapa antisipasi saat mereka menatap Xiaoyan sementara mulutnya mengeluarkan suara, yiwa-yiwa, yang lembut. Nama, karena suka berteriak yiwa-yiwa, aku akan menyebutnya Yi kecil. Xiaoyan merentangkan tangannya dan secara acak memberi bayi itu nama. Yiwa. Bayi api segera menjadi sedih begitu dia mendengar nama Xiaoyan secara acak memilih. Mulutnya berteriak, Yiwa, sebagai protes. Tetapi Xiaoyan hanya tertawa ketika dia mendengar keberatan ini sebelum berkata, Yi kecil, cepat kembali. Kami akan meninggalkan tempat ini. Yi kecil hanya bisa dengan sedih berbaring di tangan Xiaoyan setelah mendengar bahwa masalah ini telah diselesaikan oleh Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi sekelompok api merah muda yang kembali ke tubuh Xiaoyan. Kamu bahkan tubuh anak kecil. Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mencaci. Haha, Xiaoyan tertawa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dunia ini, yang dipenuhi dengan api. Dia berkata, sudah waktunya untuk pergi. Ya, Sun Er sedikit mengangguk. Pelatihan mereka menghabiskan banyak waktu. Klan itu mungkin akan terbalik. Sun Er. Xiaoyan tiba-tiba menurunkan kepalanya. Matanya sangat lembut saat mereka membelai kecantikan di depannya. Wajah Sun Er segera memerah di bawah matanya yang panas. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut bertanya, ada apa? Aku akan menemukan waktu untuk pergi ke klan Gu untuk melamar kami begitu kami kembali. Kami akan mengadakan pernikahan besar setelah saya menyelamatkan ayah saya. Apa yang kamu katakan? Sosok halus Sun Er bergetar. Wajahnya yang indah mengungkapkan rasa malunya, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini dan hukuman ini. Untungnya, hatinya masih melonjak seperti rusa kecil karena betapa senang dan cemasnya dia setelah mendengarnya sekarang. Iya nih. Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat sosok yang cantik itu menganggukkan kepalanya dengan wajah memerah. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menuju kemanapun dia inginkan di dunia. Dia bahkan tidak perlu takut klan kuno dengan warisan panjang seperti klan Gu karena sampah dari klan Xiao telah menjadi puncak keberadaan dunia ini. Ayo pergi. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan melilit pinggang Sun Er yang lembut. Halus, tampaknya tanpa tulang, menariknya ke pelukannya. Tangannya yang lain merobek ruang di depannya saat api merah muda muncul di jarinya. Dia menunjuk jarinya dan ruang ini, yang telah menyebabkan banyak bintang 5 Dousheng merasa tidak berdaya, terbelah dengan paksa,
membentuk garis retak besar. Xiaoyan memeluk Sun Er lebih dekat dan melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya bergoyang dan dia menghilang bersama dengan celah spasial itu. Alam api iblis ini akhirnya menjadi benar-benar diam setelah Xiaoyan dan Sun Er pergi. Ranah ini juga tidak akan pernah muncul lagi di masa depan. Secara bertahap akan dilupakan di sungai waktu yang panjang. Dataran api iblis adalah pegunungan hijau subur 2 tahun lalu, tetapi telah berubah menjadi dataran putih 2 tahun lalu. Banyak retakan sepanjang 10.000 kaki menyebar di dataran seperti lipan besar. Gelombang panas yang luar biasa naik dari kedalaman retakan ini, mengakibatkan daerah ini tampak sangat kering. Dataran ini telah dibuat setelah Flame Demonic Lotus Flame telah turun 2 tahun lalu. Banyak gunung di wilayah ini telah berubah menjadi tidak ada dalam sekejap sementara tanah telah berubah menjadi lava. Namun, ketika api iblis kemudian ditutup, lahar wilayah ini secara bertahap memadat. Akhirnya, tanah berubah menjadi dataran yang bisa dilihat hari ini. Berdasarkan akal sehat, tanah di mana api iblis berkobar akan tetap sangat sunyi. Tetapi sekelompok tentara bayaran yang bertualang telah menemukan kristal misterius yang dipenuhi dengan energi afinitas api liar dan kekerasan di dataran ini, menyebabkan tanah ini menjadi sangat hidup. Kristal individu yang dipenuhi dengan energi afinitas api liar dan kekerasan disebut batu api iblis, karena kristal ini tampaknya memiliki jejak yang sangat samar dari sisa-sisa api iblis. Meskipun api iblis yang tersisa ini telah diencerkan ribuan kali, itu masih merupakan harta yang mutlak bagi mereka yang mempraktikkan afinitas api Douqi dan alkemis. Selama seseorang bisa menyerap energi di dalam batu api iblis ini, Douqi seseorang tidak hanya akan menjadi lebih kuat, bahkan nyala api yang dipanggil oleh seorang alkemis juga akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dataran ini telah menarik banyak faksi yang telah menetapkan wilayah dan mulai menambang batu api iblis 2 tahun lalu. Aliansi Mensyahn Langit secara alami adalah salah satu dari faksi ini. Selain itu, daerah yang mereka tempati adalah tempat di dataran yang dipenuhi dengan urat terkaya dari batu api iblis. Dengan kekuatan aliansi saat ini, tidak ada yang berani melakukan sesuatu yang bodoh bahkan jika mereka merasa cemburu. Kemanapun tempat aliansi Mensyahn Langit pergi berarti aula jiwa dekat. Ini pada dasarnya menjadi akal sehat yang diketahui oleh semua orang di Central Plains. 2 faksi besar telah berperang dengan panas yang luar biasa selama 2 tahun ini. Perkelahian pasti akan pecah ketika kedua belah pihak bertemu. Oleh karena itu, segera setelah aliansi menyebar ke dataran api iblis, Hall of Souls telah mendirikan aula cabang di sana juga. Beberapa faksi yang serakah untuk batu iblis-iblis tetapi tidak berani menentang aliansi Mensyahn Langit diam-diam bergabung dengan Hall of Souls. Selama tahun terakhir ini, Hall of Souls telah bertukar pukulan dengan pasukan aliansi yang ditempatkan di tanah ini berulang kali. Meskipun kedua belah pihak menderita kerugian dan cedera, batu api iblis-iblis yang telah mereka peroleh juga memungkinkan mereka untuk merasakan alasan mereka tinggal. Oleh karena itu, Hall of Souls dan aliansi Sky Mensyahn berselisih dalam Demonic Flame Plains setiap 3 hari dan bertempur dalam pertempuran yang lebih besar setiap 5 hari, menyebabkan wilayah ini tampil sangat hidup. 2 pedang berat yang dikelilingi oleh Douqi yang kuat dengan keras bentrok satu sama lain, memaksa Taman untuk menembak. Salah satu pedang jelas terlihat lebih lemah dari yang lain. Tubuh pemilik pedang terpaksa mundur puluhan langkah. Wajahnya memucat dan seteguk darah meludahkan, tetapi dia tidak peduli tentang luka-lukanya. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan matanya menjadi merah setelah melihat saudara-saudara yang terluka parah. TSK, Komandan Liu, serahkan batu api iblis. Kami telah mengawasi Anda selama lebih dari setengah bulan. Sosok manusia itu, yang telah melukai orang lain dengan pedangnya, melangkah melalui udara kosong dan tertawa aneh. Dia mengenakan jubah hitam. Dari penampilan lencana di dadanya, sepertinya orang ini adalah seseorang dari aula jiwa. Komandan, kamu harus bergegas dan pergi. Batuan iblis-iblis itu adalah sumber daya yang digali unit Xuan kami sambil mempertaruhkan nyawa kami selama sebulan untuk mendapatkannya.
Mereka tidak boleh mendarat di tangan orang-orang ini dari aula jiwa. Seorang lelaki yang berlumuran darah agak jauh meraung. Namun, aumannya baru saja terdengar ketika sebuah pedang panjang menembusnya dari belakang, mencegahnya mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Sekelompok orang bodoh dari aliansi Sky Mansion berani menambang untuk batu api iblis di wilayah aula jiwa saya. Kamu mencari kematian. Tawa gelap dan dingin terdengar dari sekitar mereka. Suara angin kencang muncul dan banyak sosok hitam muncul di langit di atas, mengelilingi puluhan individu yang berlumuran darah. Pria bernama Komandan Liu menunjukkan wajah yang benar-benar pucat ketika melihat angka-angka ini. Aliansi Sky Mansion tidak memiliki pengecut. Komandan, kami akan melindungi Anda. Selama kamu menyerahkan batu api iblis ini kepada atasan, kita akan bisa menjadi murid aliansi dalam. Lusinan tokoh manusia di sekitar Komandan Liu meraung dengan suara rendah. Mereka muncul seperti serigala ganas yang telah dipaksa ke sudut saat mereka bersiap untuk bertarung habis-habisan. Mendengar ini, tangan yang memegang komandan senjata Liu bergetar. Dia menyentuh tas di dekat dadanya. Ada 10 cincin penyimpanan di sana, masing-masing diisi dengan batu api iblis. Ini adalah apa yang bagian mereka dapatkan setelah mencari selama berbulan-bulan dan mempertaruhkan hidup mereka. Jika mereka berhasil membawa mereka kembali ke aliansi, semua orang di bagian mereka akan diangkat menjadi murid aliansi dalam. Pada saat itu, posisi mereka akan sangat berbeda. Namun, keadaan mereka saat ini telah menyebabkan suasana hati semua orang yang bersemangat menjadi sedingin es. Mereka pasti harus membayar harga yang sangat mengerikan jika mereka ingin membebaskan diri dari pengepungan ini dengan kekuatan mereka. Saudaraku, kita semua selamat dari banyak pertempuran di sini. Ada hari-hari baik menunggu kita setelah ini. Karena itu, ambil senjatamu dan serang aku. Komandan Liu mengayunkan pedangnya yang berat dan berteriak dengan suara yang ganas. Setelah itu, dia memimpin untuk maju. Biaya. Lusinan orang itu mulai terengah-engah setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, mata mereka memerah saat mereka menuju ke pengepungan. Bunuh mereka semua. Tutup kepala mereka dan kirimkan ke aliansi Sky Mansion. Seorang penatua yang tampak teduh dengan acuh tak acuh melirik orang-orang yang dengan keras kepala menentang dari udara sementara dia berbicara dengan suara lemah. Seorang pria di belakang penatua mengungkapkan ekspresi menyeramkan ketika dia dengan hormat menjawab. Dia akan mengambil langkah maju ketika dia menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba diam. Pria ini bereaksi cepat. Dia buru-buru menoleh untuk melihat pria tua dengan status tertinggi, tetapi yang dia lihat hanyalah kepala tetua yang terlihat acuh tak acuh itu terbang tanpa alasan. Darah melesat ke langit seperti pilar, menggantung kepala dan mengirimkannya ke Sky Mansion. Aula jiwa saat ini tampil cukup berani. Ruang di belakang pria tua tanpa kepala itu perlahan berfluktuasi di bawah mata pria yang terkejut itu. Seorang pria dan wanita perlahan muncul.